Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Rahim dari 10 plus 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori asam basa. Yang pertama saya akan menjelaskan teori asam basa, yang kedua ciri-ciri asam, dan yang ketiga indikator asam beserta senyawa asam dan basa. Yang pertama saya akan menjelaskan larutan asam dan basa. Asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh, cuka, asam, sitrum, dan asam dalam lambung tergolong asam. Sedangkan kapur, sirih, dan soda api tergolong basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada mulanya, asam dan basa bisa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Yang kedua, saya akan menjelaskan teori-teori asam dan basa. Yang pertama, teori dari istilah asam merupakan terjemahan dari istilah yang digunakan untuk hal yang sama dengan bahasa Eropa, seperti acid bahasa Inggris, zur dalam bahasa Belanda, atau saure dalam bahasa Jerman, yang secara harfiah berhubungan dengan rasa masam. Dalam kimia, istilah asam dimiliki arti yang lebih khusus. Terdapat 3 definisi asam dan basa yang umum diterima dalam kimia, yaitu definisi Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Yang pertama saya akan menjelaskan teori asam basa dari Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa merupakan zat di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Berikut beberapa contoh reaksi asam menurut Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam dan basa yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut air, dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry, yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau H+. Menurut Bronsted, Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ kepada donor proton. Basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau H+ dari asam atau asektor proton. Berikut adalah contoh-contoh dari NPR-H atau H+. Yang berikutnya saya akan menjelaskan teori asam basa dari Lewis. Berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H+. Asam adalah akseptor atau penerima pasangan elektron bebas atau PEB. Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ciri-ciri asam dan basa. Yang pertama, ciri-ciri asam. Yang pertama, rasa masam ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua, sentuhan. Asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya asam pekat. Yang ketiga, kereaktifan. Asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. Yang keempat, hantaran listrik. Asam, walaupun tidak selalu ionik, merupakan cairan elektrolit. Yang kelima, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang keenam, memiliki nilai pH lebih kecil dari 7. Yang ketujuh, jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Yang kedua, ciri-ciri basa. Yang pertama, rasanya pahit ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua, sentuhan, terasa licin seperti sabun dan kaustik, dapat menyebabkan kulit menjadi kusam dan rusak. Yang ketiga, dapat menyebabkan pelepukan. Yang keempat, hantaran listrik merupakan cairan elektrolit, dapat menghantarkan arus listrik.
Yang kelima, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Yang keenam, memiliki nilai pH lebih besar dari 7. Yang ketujuh, jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksil atau OH minus. pH singkatan dari potensi hidrogen. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan yang dimiliki suatu larutan. Pertama, pH. Berikut adalah contoh-contoh dari pH. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan menjelaskan indikator asam dan basa. Yang pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus terbuat dari selulosa kayu yang menjadi komponen utama dinding sel. Kertas lakmus memiliki beberapa kelebihan, yaitu praktis, mudah, murah, dan berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam dan basa, tapi tidak dapat menunjukkan nilai pH. Kertas lakmus akan menunjukkan warna berbeda jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu kertas merah dan biru. Yang pertama, lakmus merah berubah menjadi biru ketika dicelupkan ke dalam larutan basa. Yang kedua, lakmus biru berubah menjadi merah ketika dicelupkan ke dalam larutan asam. Yang kedua, larutan indikator. Larutan indikator dapat berubah warna sesuai tingkat keasaman dan kebasaan zat. Yang kedua, memiliki rentang pH tertentu sesuai dengan perubahan warna yang ditunjukkan. Yang ketiga, halnya dapat dilakukan dalam bentuk rentang trayek pH tanpa menunjukkan nilai pH secara tepat. Larutan indikator misalnya fenolphthalein, metil jingga, metil merah, dan brotimol biru. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang ketiga, indikator alami. Larutan asam dan basa dapat didefinisikan dengan menggunakan bahan-bahan alami yang terdapat di sekitar kita. Contohnya bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, kubis ungu, atau jenis-jenis bunga berwarna. Yang keempat, indikator universal. Indikator universal berupa kertas yang dapat membedakan larutan asam dan basa serta mengetahui harga pH-nya. Cara kerja indikator ini sangat sederhana, yaitu sehelai kertas indikator dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian hasilnya akan ditunjukkan dengan peta warna pada kemasan. Warna indikator menyatakan nilai pH. Yang kelima, pH meter. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau satu indikator. pH meter merupakan satu rangkaian elektronik yang dilengkapi satu elektrode dan yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Berikut adalah contoh-contohnya. Berikut adalah contoh senyawa basa dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Saya Rifki Ram dari 10+1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.